Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahnas Ajeng Fatimah Zahra, NIM 0805 Ilmu Kelautan Universitas Sriwijaya. Jadi di sini saya akan melakukan tahapan bagaimana tahapan untuk koreksi radiometrik. Jadi sebelumnya, koreksi radiometrik adalah suatu tahapan awal pengolahan data sebelum dilakukan analisis. Nah, seperti untuk identifikasi persebaran lambung. Selain itu juga, koreksi radiometrik merupakan teknik perbaikan citra satelit yang berguna untuk menghilangkan atmosferik yang mencakup koreksi efek-efek yang berhubungan dengan sensor-sensor untuk meningkatkan kontras setiap piksel dari citra, sehingga objek yang direkam mudah diinterpretasikan atau dianalisis untuk menghasilkan data. Jadi kegunaan dari koreksi radiometrik ini adalah untuk menghilangkan gangguan atmosfer yang menyebabkan nilai pantulan yang diterima sensor mengalami penyimpangan. Nah, koreksi radiometrik ini dilakukan karena hasil dari rekaman satelit mengalami kesalahan yang disebabkan oleh gangguan atmosfer. Besar kecilnya penyimpangan berpengaruh terhadap besar kecilnya gangguan atmosfer pada saat perekaman. Nah, proses ini dimaksudkan untuk menyusun kembali nilai pantulan yang direkam oleh sensor. Jadi, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah melihat metadata dari data citra yang akan kita gunakan. Nah, jadi ini merupakan metadata yang akan kita gunakan. Nah, setelahnya kita itu harus membuka aplikasi Excel. Sebelumnya saya sudah membuat seperti ini. Jadi pertamanya yang akan kita lakukan yaitu jadi tanggal akuisisinya itu ini tanggal 22 bulan 2 2019. Nah, kemudian pertama kali kita itu memasukkan sun elevasinya. Nah, itu bisa. Nah, jadi ini adalah nilai sun elevasinya. Tinggal dimasukkan ke sini. Setelah itu, langkah selanjutnya yaitu memasukkan sudut zenit. Nah, untuk mencari sudut zenit itu langkahnya itu adalah dengan menggunakan rumus sama dengan dikurang dari sun elevasinya. Nah, kemudian cari cos A-nya. Untuk mencari cos A-nya itu adalah sama dengan cos buka kurung dari masukkan nilai sud zenitnya B14 ini, kemudian dibagi 180 dikali 3, 14152 tutup kurung. Ini merupakan sudah menjadi ketetapan. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan memasukkan radiansnya. Nah, untuk ml itu adalah radians multiband. Jadi langkah pertama yang kita masukkan yaitu radians multibandnya. Nah, untuk radians multiband ini kita masukkan dari band 1 sampai band 11. Jadi ini sudah saya masukkan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan juga radians at band-nya dari band 1 sampai band 11 juga. Itu dimasukkan di kolom yang AL. Kemudian setelah memasukkan radians at band-nya, kita masukkan reflektan multiband-nya itu di MP. Radians multiband itu juga tergantung. Jadi di sini hanya ada 9 band. Kemudian untuk langkah selanjutnya itu kita masukkan reflektan at band-nya pada kolom AP. Langkah selanjutnya itu kita masukkan rumus untuk setiap bandnya itu yaitu concatenate. Itu seperti ini rumusnya. Nanti masukkan misalkan band 1 ditaruh ke band 1 dan sampai ke band 11. Jika selesai, maka dicari seperti ini rumusnya. Setelah itu, langkah selanjutnya yaitu reflektan sama, tapi rumusnya berbeda.
Nah, rumusnya seperti ini. Rumusnya itu sama pakai concatenate, cuman dia memasukkan yang bagian untuk yang ininya, bagian reflektan. Dan langkah selanjutnya yaitu kita masukkan rumus seperti ini, dibagi 0,84 sekian. Nah, setelah itu langkah selanjutnya yaitu kita akan jadi langkah selanjutnya yaitu kita akan masuk ke RMapper. Langkah pertama yaitu kita langsung ke RMapper-nya. Nah, jika selesai, maka langkah yang akan kita lakukan yaitu membuka edit algoritmnya. Nah, pada layernya kita duplikat menjadi 7, kemudian diganti menjadi B1 sampai B7. Jadi ini akan kita masukkan bandnya sampai band 7. Jadi kita masukkan bandnya dari band ini semuanya, jadi band 1 sampai band 7 nya. Oke, di layer untuk setiap bandnya sampai ke band 7. Nah, jika selesai, maka langkah selanjutnya yaitu kita refresh image-nya. Nah, ini merupakan hasil dari penggabungannya. Setelah itu kita masukkan formulanya. Nah, untuk formula ini kita masukkan dari data yang reflektan ini, dari rumus yang reflektan. Jadi langkah itu selanjutnya yaitu kita membuat reflektannya. Nah, jadi reflektan ini adalah banyaknya radiasi langsung yang dipantulkan dari permukaan menuju objek. Nah, rata-rata reflektan yang digunakan itu untuk membuat algoritma yang menghubungkan parameter fisik seperti konsentrasi TSS, klorofil, dan lainnya. Nah, jadi tinggal kita masukkan effect change. Nah, ini kita refresh. Nah, ini dilakukan sampai ke band 7. Nanti baru di refresh kembali. Melanjutkan ke RMapper. Nah, setelah selesai semuanya dimasukkan rumus, baru kita refresh. Semuanya itu kita refresh karena sudah kita masukkan rumus tadi. Nah, kemudian langkah yang akan kita lakukan yaitu zoom box toolnya. Jadi saya mengambil pada bagian ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita press kembali. Kita akan membuat reflektannya. Jadi saya akan mengcrop pada bagian sini. Nah, kemudian saya lakukan, saya pertajam, kemudian saya refresh. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu akan saya save. Nah, untuk save-nya itu angkanya yaitu save as, kemudian letakkan di tempat, kemudian buat reflect lines. Nah, kemudian angka selanjutnya yaitu ini diubah menjadi, untuk filenya tipenya diubah menjadi raster dataset, kemudian ini diubah menjadi 4 byte real. Oke. Nah, jadi ini merupakan
kembali datanya. Untuk itu saya masukkan data yang reflektan tadi. Nah, jadi ini data yang setelah saya koreksi radiometriknya. Nah, untuk ininya self values-nya kita akan lihat. Nah, jadi nilai dari self values-nya itu berkisar dari 0,1. Jadi pada data yang saya gunakan ini nilai dari self values profilnya itu ada 0,1. Nah, untuk bagian reflektan ini, angka yang baik dalam nilai reflektan ini berkisar dari 0 sampai 1. Nilai yang lebih dari 1 itu masih dikategorikan sebagai nilai digital number. Nah, jadi nilai reflektan ini nantinya digunakan untuk TSS, klorofil, dan tutupan awan. Nah, jadi di sini setelah itu, nah jadi dapat dibandingkan, ini merupakan data digital yang belum dikoreksi radiometriknya. Nah, ini datanya ini berkisar, bisa dilihat bahwasanya nilainya itu 8 ribuan. Sedangkan ketika kita sudah mengkoreksi radiometriknya itu berkisar 0,1. Jadi ini sudah dikoreksi. Sedangkan ini masih digital, awalnya masih ribuan, sedangkan setelah dikoreksi nilainya menjadi 0,1. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa angka yang baik dalam nilai reflektan itu pada koreksi radiometrik itu berkisar 0 sampai 1. Nah, nantinya data reflektan inilah yang akan digunakan untuk pengukuran TSS, klorofil, dan tutupan awan. Mungkin sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.